Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bentuk asesmen kerja. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Intan Indira Santi Tarigan sebagai moderator dan rekan saya Siska Purbangun, saya Siska dan Musarani, saya Sintia Brenda Tarigan. Bacaan materi pertama dibacakan oleh teman kami Siska. Pentingnya asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah proses penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan kemampuan karyawan. Ini membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang pertumbuhan sehingga dapat menyusun strategi pengembangan yang efektif. Definisi asesmen kinerja yaitu pengukuran. Asesmen kinerja adalah proses pengukuran dan penilaian kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah umpan balik. Asesmen kinerja memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka, sehingga mereka dapat terus berkembang. Yang ketiga adalah perencanaan. Hasil asesmen kinerja dapat digunakan untuk merencanakan program pengembangan karyawan yang lebih efektif. Tujuan dan manfaat asesmen kinerja. Tujuan: mengidentifikasi kinerja karyawan, mengembangkan rencana pengembangan, dan memastikan keselarasan tujuan karyawan dengan organisasi. Manfaat: meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan, membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif. Metode asesmen kinerja. Yang pertama, penilaian 360 derajat. Mengumpulkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Yang kedua, penilaian kompetensi. Menilai kesesuaian kompetensi karyawan dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, manajemen berdasarkan tujuan. Mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati bersama. Yang keempat, penilaian kinerja diri sendiri. Karyawan menilai kinerja sendiri berdasarkan kriteria yang diterapkan. Proses pelaksanaan asesmen kinerja. Yang pertama ada perencanaan, menentukan tujuan, kriteria, dan jadwal asesmen kinerja. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan informasi dan bukti terkait kinerja karyawan. Yang ketiga, ada evaluasi, menilai kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, ada umpan balik, memberikan umpan balik dan menyusun rencana pengembangan. Peran atasan dan bawahan. Yang pertama, atasan menetapkan tujuan, memberikan bimbingan dan mengevaluasi kinerja. Yang kedua, bawahan mengikuti proses asesmen, memberikan masukan dan berkomitmen untuk pengembangan. Yang ketiga, kolaborasi. Atasan dan bawahan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mengembangkan potensi. Tantangan dan kendala. Yang pertama, bias penilaian. Penilaian yang subjektif dapat mempengaruhi hasil asesmen. Yang kedua, komunikasi. Umpan balik yang tidak memadai atau tidak efektif. Yang ketiga, waktu. Proses asesmen yang memakan waktu dan sumber daya. Yang keempat, resistensi. Ketidaksiapan karyawan untuk menerima umpan balik. Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang bentuk asesmen kerja. Asesmen kinerja adalah proses penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Namun keberhasilannya tergantung pada komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, dan implementasi yang efektif. Organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan, komunikasi yang efektif, dan perbaikan berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari asesmen kinerja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan.